Terkadang, kita nggak harus tahu langkah kedua dan seterusnya. Kita hanya perlu tahu langkah pertama dan segera lakukan. Karena biasanya, dari langkah pertamalah kita dibukakan pandangan untuk langkah-langkah yang berikutnya. Kalau terus menunggu untuk mengetahui kepastiannya, bisa jadi kita tidak akan pernah melangkah. Ketahuilah bahwa manusia itu hebat dalam beradaptasi. Jadi jangan pernah ragukan kemampuan itu di diri kita. Apa yang kita khawatirkan, kalaupun terjadi, pasti kita mampu untuk melewatinya. Kalau meneruskan usaha orang tua, apakah termasuk pikiran orang susah Mas? Enggak. Saya melihat orang kaya yang meneruskan usaha orang tuanya dan bisa lebih besar daripada yang dirintis sama orang tuanya. Karena kreativitas dia, itu bukan orang susah. Yang saya bilang orang susah adalah orang yang ngiri sama orang yang dapat warisan. Itu orang susah. Pikirannya susah. Karena orang yang meneruskan usaha orang tua saja, kadang-kadang dia nggak mau. Serius. Seringkali dia nggak mau. Tapi kasihan sama orang tuanya. Sudah merintis sekian puluh tahun. Bener nggak? Ada nggak di sini yang merintis usaha orang tuanya? Dan sebetulnya Anda nggak mau. Tapi karena orang tuanya sudah bikin usahanya udah lama, terus Anda harus pegang. Kalau nggak dipegang nanti usahanya bisa tutup. Meneruskan usaha orang tua itu nggak salah. Tapi ngiri sama orang yang dapat warisan karena dia merasa tidak punya dapat warisan. Itulah orang susah. Karena membuka usaha sendiri, bisnis sendiri itu membutuhkan waktu, nggak bisa instan. Ada proses yang harus dilalui. Dan penting untuk kita yang baru akan memulai usaha, membangun motivasi usaha, untuk ingat ada beberapa pesan. Saya juga mendapatkan pesan itu ketika saya memulai membuka usaha sendiri 3 tahun yang lalu. Yang pertama, jangan ragu untuk punya mimpi besar. Mimpi jangan nanggung. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan segan belajar dan bertanya dari mereka yang sudah lebih dulu berhasil. Dan jangan membatasi belajar pada orang di industri yang sama. Ada banyak sekali orang-orang berhasil di industri lain yang bisa kita cari strategi dan ide dan jawaban dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang ketiga yang juga penting, selalu cari dan minta dukungan dari lingkaran terdekat, dari keluarga, dari inner circle. Find your tribe. Cari orang-orang yang akan selalu mau mensupport dan juga mau menjewer ketika kamu udah mulai ada rasa-rasa capek atau kayak udah mau mulai menyerah. Penting tuh punya teman-teman yang selalu mengingatkan kita pada tujuan awal kita melakukan atau memulai usaha. Terus yang juga penting, jangan baper sama pesaing. Udah hadapin aja, lihat apa yang mereka punya, lalu putar otak untuk cari cara yang berbeda yang akan bisa membuat produk atau jasa kita punya diferensiasi. Apa yang mereka punya dan apa yang bisa kita tawarkan. Mungkin cuma itu, yang lainnya percaya diri sih. Dan mungkin juga nggak usah terlalu dengerin orang. Mungkin juga nggak perlu terlalu dengerin apa yang saya bilang sekarang. Setiap orang pasti punya situasi yang berbeda-beda. Jangan banyak mikir, udah langsung aja kerjain, get started.